Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Saya mau dengar suara bilang shalom. Wow, Bapak Ibu Saudara, hari ini hari yang luar biasa, amin. Kita boleh sama-sama juga memperingati Indonesia di bawah sama Tuhan 80 tahun. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Wow. Dan juga sebagai himbauan dari pemerintah kita mau meresponinya untuk mengawali ibadah hari ini. Boleh kasih aja kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan Indonesia Raya Bapak Ibu Saudara. Sebagai bentuk sikap hati kita yang juga cinta sama Indonesia. Kita akan menyanyikan bersama-sama dibantu oleh multimedia. Saya persilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan teks proklamasi. Multimedia, saya persilahkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. 80 tahun di Indonesia, merdeka, katakan merdeka. Mari kita sama-sama boleh memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Saya mau dengar suaranya sekali lagi, katakan wuh. Come on, sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Sebab kami menang karena Engkau Tuhan. Ya. Come on, sama-sama. Na 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 na.
segala, tak pernah ragu karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari sambil angkat, hanya di dalam namanya Yesus, Yesus berpengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes Lord, di dalam wadah kemenangan Tuhan, di dalam wadah pengharapan, sama-sama katakan amin. Hey. Kebenaran yang bebas selalu berikan ku kekuatan untuk hadapi segala tantangan. Ini manusia kami tak pernah putus karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari bersorak bagi namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Yesus berpengharapan sepanjang hidup. Oh hanya di dalam kuasanya kemenangan bagiku selama-lamanya. Selamanya dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya. Semua jemaat sendiri sama-sama katakan. Di dalam namanya Yesus, Yesus berpengharapan di sepanjang Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Yesus berpengharapan. amin. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan. Sekali lagi, hanya di dalam namanya. Oh sumber pengharapan kami Tuhan, hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Selamanya. Mari sekali lagi dengan imanmu katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Sekali lagi kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wow. Kau besar Tuhan. Kau Allah sumber pengharapan setiap kami Tuhan. Kepadamu kami berharap Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Oh, Kau sumber pengharapan. Kau sumber kehidupan. Oh, kasih-Mu ada bagi setiap kami. Oh,
kekuatan bagi setiap kami. Jesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam
gagal rencanamu Tuhan. Tak pernah gagal rencanamu. Kan di jalanku kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku Kau atas setiap kami Tuhan, kami percaya Kau harapanku, harapanku di dalam-Mu. Kau Yesus. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Coba sekali lagi sambil angkat kedua tanganmu, katakan harapanku di dalam-Mu. Kaulah sumber kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, kami aman dalam-Mu, Tuhan. Engkau harapan setiap kami Tuhan. Kami yang mau berserah hanya pada-Mu Tuhan. Oh sumber kekuatan setiap kami Tuhan. Oh Jesus. Oh Yalalabaya yalalabaya she. Yalalabaya yalalaya yalalabaya yalalaya yalalaya yalalabaya yalalaya mo. Shilalaya yalalaya 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 harapan setiap kami Tuhan. Ajar kami terus berserah hanya padamu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Kau Allah yang setia Tuhan. Yes Lord. 5. Oh, 1. kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan.
satu. Tuhan, aku terus puji Engkau. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, Jesus. Yes, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me go. Jesus, I'll sing to you, Lord, for your faithfulness to me. And I'll carry it in everlasting arms. You we sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord. Di setiap pujian kami, Tuhan, Kau setia, Tuhan. And I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Mari yang mau lebih sungguh lagi, katakan, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me go. We sing to you, Lord. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi katakan haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara haleluya. Haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara kita berbahasa roh syukur ya la 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 syukur ya la 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 badahara la 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 badaha ya la gadahara la la badahara la ya la 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 badahara la la ya la 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 rabadaha ya la 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 badahara la la bashigara la 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 badahara la 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 syukur ya la 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 badahara la 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 rabadahara la 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 badahara ya la 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 syukur ya la 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 badahara la 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 rabadahara la la shigara la 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 badahara ya la 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 shigara la 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 rabadaha ya la 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 badaha ya la 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 shigara la 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 shigara la 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 badaha la 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 badaha ya la 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 rabadaha ya la la shigara la 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 Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying.
Tuhan Yesus, kami sama-sama berdoa Bapa di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami semua perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kedamaian kami. Tuhanlah sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami mendekat dengan sumber kedamaian itu, hidup kami dipenuhi dengan kedamaian. Hidup kami dipenuhi dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, kami percaya Tuhan bahwa bersama dengan Tuhan apapun tiada ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, kami juga sama-sama berdoa Bapak di tempat ini Tuhan Yesus. Buat gembala sidang kami Tuhan, pendeta Nikono Torajo Tuhan dan semua wakilnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah selalu Tuhan ada hatimu bagi gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan terus berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan pewahyuan Bapak Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah selalu ada Roh Kudus bersama dengan Pak Niko Tuhan. Berkati keluarganya, berkati semua jajaran para wakilnya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat di Rayon 2 ini Tuhan. Pendeta Benny Gunawan Tuhan. Dengan semua wakil-wakil gembala Tuhan. Kami berdoa biarlah pengurapan-Mu selalu ada bersama dengan mereka Tuhan. Biarlah semua pemimpin kami ini Tuhan memiliki hati gembala Tuhan. Menggembalakan jemaatnya Tuhan. Memiliki hati yang terus mencintai Tuhan juga. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami di Rayon 2 ini bisa menjadi berkat bagi kota Bandung ini Tuhan. Dan terutama Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk tempat ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Pastor Fani di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan pengurapan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa hati-Mu ada pada Pastor Fani Tuhan. Hati-Mu ada juga pada God's Culture Church ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus dengan melalui kepemimpinan Kofandi para wakilnya Tuhan. Dan kami semua tempat ini, kami mau jadi impact bagi kota Bandung ini Tuhan Yesus. Kami punya visi Bapak, kami mau 500 jiwa dalam nama Tuhan Yesus. 500 jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa bagi jiwa-jiwa. Syukur ya lalabadahaya lagadalalalabadahaya lagadia. Rabadahaya lalala. Kami berdoa Tuhan Yesus. Setiap kursi kosong terisi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Syukur ya lalalalalabadahaya lalala. Kami berdoa Tuhan 500 jiwa Tuhan Yesus. 500 jiwa Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, pakai kami semua Tuhan. Pakai kami supaya kami bisa menjadi impact bagi setiap relationship yang kami punya. Bagi teman-teman kami, bagi orang di luar sana Tuhan. Pakai God's Culture Church ini Tuhan Yesus. Menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Jangkau jiwa-jiwa. Dan Tuhan Yesus, kami sekali lagi berdoa Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan, negara ini merdeka umur 80 tahun Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah roh takut akan Tuhan ada di dalam negara ini. Kami berdoa ada damai sejahtera, ada persatuan, ada kesatuan betul-betul di dalam negara Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati Pak Presiden Prabowo, Wakil Presiden Pak Gibran, semua menteri, semua jajaran kepemimpinan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah dibersihkan dari korupsi. Kami berdoa Tuhan, biarlah ada roh kejujuran, roh kesetiaan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Indonesia benar-benar menjadi Indonesia yang emas, Indonesia yang cerah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami cinta hadirat Tuhan. Kami perlu Tuhan Yesus. Makasih Bapa, yang dalam nama-Mu kami berdoa, kami ucap syukur. Bapak Saudara sama-sama yang percaya katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Saudara. Sebelum duduk Bapak Saudara boleh salam kanan kiri, kasih senyuman, bilang saya senang ada kamu di tempat ini. Oke. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau sharing sedikit dari 1 Tawarik 29 ayat 9 Bapak Ibu Saudara. Tepatnya bulan lalu juga Bapak Ibu Saudara, saya membagikan ayat ini juga di tempat ini Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau baca bareng-bareng 1, 2, 3. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau bulan lalu saya bercerita dari pandangan sukacita Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara ternyata supaya kita bisa memberikan
sesuatu dengan bersukacita, ada satu kata kunci yang perlu kita punya di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Ada yang satu kata kunci yang kita perlu punya di hati kita. Ayatnya boleh ditampilkan aja. Bapak Ibu Saudara, multimedia. Oke, Bapak Ibu Saudara, ternyata supaya kita bisa bersukacita, kita perlu yang namanya kerelaan. Bapak Ibu Saudara sama-sama bilang kerelaan. Artinya Bapak Ibu Saudara, lihat, karena mereka tulus, karena mereka rela, mereka bisa bersukacita Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menggambarkan sedikit tentang yang namanya rela hati ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, pikirkan, kapan Bapak Ibu Saudara harus memberikan sesuatu, tapi nggak rela Bapak Ibu Saudara. Pernah Bapak Ibu Saudara? Atau cuma saya doang Bapak Ibu Saudara? Kalau saya pernah Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya mau cerita sedikit Bapak Ibu Saudara, kalau saya kadang-kadang suka merasa tidak rela, kalau saya harus membayar parkir Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Bapak Ibu Saudara kadang-kadang ketika kita pakai kendaraan kita bawa mobil, kita bawa motor, kita lihat wah tempat ini penuh, kita mau ke tempat makan penuh Bapak Ibu Saudara ya. Kita cari parkir, kita berusaha, kita maju, mundur, kiri, kanan, kita berusaha supaya bisa dapat parkir. Kalau motor, Bapak Ibu Saudara ngapain? Kita pindahin motornya bener ya. Kita geser-geser, kita udah keluarin semua tenaga kita. Kita berusaha sendiri Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kita udah beres makan, waktu kita udah beres bersantai sama teman-teman kita. Pas kita udah mau pulang, kita udah tinggal berangkat. Ada yang hadir Bapak Ibu Saudara. Siapa? Tukang parkir, benar Bapak Ibu Saudara. Bukan bermaksud mendiskreditkan profesi tukang parkir Bapak Ibu Saudara ya. Cuma memang kadang-kadang kan greget ya. Kita cari parkir susah, kita berusaha susah. Tapi pas kita udah mau pergi tiba-tiba hadir. Di sebelah kita Bapak Ibu Saudara. Kerasa kehadirannya. Kerasa dia ingin sesuatu dari kita gitu. Akhirnya kita harus ngapain Bapak Ibu Saudara? Membuka dompet kita kasih yang terbaik. Kita mau gak mau kita kasih yang terbaik buat dia. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang mau saya ceritain Bapak Ibu Saudara? Ketika kita terpaksa melakukan itu, udahnya ada ganjelan dalam hati kita. Memang kita memberi, tapi ada rasa gak enak dalam hati. Itu yang namanya tidak rela Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan persembahan setiap minggu di tempat ini, mari berikan dengan rela hati. Karena dengan kita rela hati, kita bisa bersukacita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik, kita berikan dengan rela hati Bapak Ibu Saudara. Sebelum itu mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa buat persembahan. Tuhan Yesus, kami berdoa sebentar, kami memberikan persembahan dengan yang terbaik, dengan setiap kerelaan hati kami Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi harum bagi Tuhan dan dipakai untuk semua keperluan misi dalam gereja ini Bapak Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, ini persembahan kami dalam namamu, kami berucap syukur sama-sama katakan. Amin. Oke, Asyar boleh tolong bantu. Dan Bapak Saudara kalau ada yang mau transfer juga ada nomor rekeningnya di depan. Ya. Oke, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau transfer persembahan perpuluhan boleh ke nomor rekening yang ada di depan. Sambil saya membacakan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, House of Prayer. Ya, seperti biasa setiap diadakan setiap hari Selasa jam 6 di tempat ini Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita datang, kita berdoa bagi diri kita, keluarga kita, bangsa kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang 2-3 orang berkumpul dalam satu tujuan, Tuhan hadir Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ayo pastikan setiap Selasa kalau kita bisa, kita datang di tempat ini. Selanjutnya, oke, Bapak Ibu Saudara, tanggal 24 Agustus, tepatnya minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor James Farlow, Bapak Ibu Saudara ya. Pastikan kita hadir, bawa saudara-saudara, bawa teman-teman kita. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama di tempat ini punya visi. Kita mau jadi impact, sama-sama bilang impact. Kita pengen memberkati kota Bandung, kita pengen menjangkau banyak jiwa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ayo, bawa kerabatnya, bawa keponakannya, bawa keluarga, bawa teman. Kita sama-sama hadir di tempat ini. Yang mau katakan amin. Oke, selanjutnya Bapak Ibu Saudara minggu depan juga ada donor darah. Ya, setetes darah 1 juta harapan. Bapak Ibu Saudara bisa, ini harus daftar dulu ya.
Oh oke, nggak harus daftar dulu Bapak Ibu Saudara, tinggal datang di hari Minggu nanti bisa donor darah Bapak Ibu Saudara ya. Oke, selanjutnya buat anak-anak youth ada friend zone tanggal 23 Agustus hari Sabtu jam 5 sore. Ya, jadi yang masih muda katakan saya. Yang merasa muda katakan saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa yang masih muda kita datang ke friend zone ini. Oke, selanjutnya ada ya GCC badminton kompetisi ya, ini masih dibuka ya. Masih dibuka pendaftarannya 75.000 per orang Bapak Ibu Saudara yang suka badminton, yang pengen badminton, yang pengen hiburan Bapak Ibu Saudara bisa datang ke tempat ini, kita seru-seruan bersama-sama. Ya, pertandingannya tanggal 24 sama 31 ya. Minggu depan langsung tanding betul? Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa daftar yang berminat. Oke, terakhir. Oke, Bapak Ibu Saudara ada sedikit video Heart of Giving. Oke, Bapak Ibu Saudara, pastikan kita selalu terlibat di dalam Heart of Giving ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara, kalau di antara kita di tempat ini ada yang baru pertama kali hadir atau kedua kali atau bahkan bulan ini baru hadir Bapak Ibu Saudara, kita pengen sama-sama ngobrol dan menyambut Bapak Ibu Saudara pulang ibadah di depan Bapak Ibu Saudara ya. Juga Bapak Ibu Saudara kalau ada Bapak Ibu Saudara yang merasa, aduh saya pengen ikut konsel, saya pengen sel grup. Bapak Ibu Saudara juga bisa sampaikan nanti di depan sana ada pastoral kami ngobrol dan ayo berkomunitas bersama. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sebentar kita akan dilayani oleh gembala kita. Mari kita sambut dengan meriah. Kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu ada satu tambahan pengumuman itu Heart of Giving untuk bulan ini kita sudah ada paket 50 paket Bapak Ibu untuk paket sembako. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin ada yang masih digerakkan untuk menambahkan hari ini terakhir supaya kita bisa juga memberikan hasil atau paket Heart of Giving itu yang terbaik. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah boleh kita bangkit berdiri sebentar Bapak Ibu, lihat kanan kiri depan belakang kita. Kalau bisa berikan senyum terbaik Bapak Ibu, minimal 5 orang. Kalau belum kenalan Bapak Ibu dan katakan wow kamu luar biasa pagi siang hari ini. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya Indonesia begitu ya Bapak Ibu, depan belakang kalau nggak ada orang ya udah nggak apa-apa. Ya saya berharap bisa keluar jalan tapi lain kali aja Bapak Ibu duduk kembali. Nah Bapak Ibu tadi dibilang bahwa siapa yang merasa muda. Ya saya kemarin ngobrol sama teman saya, kita ini kan umurnya sudah 33 tahun Bapak Ibu ya. Jadi sudah 45 tahun dan terus saya bilang sama teman saya, tapi rasanya kita ini masih muda. Benar sih Bapak Ibu, kalau namanya rasanya sekalipun udah kepala 6, kepala 7 semua juga rasa-rasanya. Benar ya Bapak Ibu, tapi teman saya bilang gini, sih orang teh ngerasa SMA keneh, tapi lamun geus jalan jeung budak keliling-keliling mall, yang gak bisa Sunda, tanya yang ngerti Sunda ya. Geus keliling-keliling mall, pulang teh nyeri cangkeng, nah eta geus kolot ngaranna begitu ya. Jadi Bapak Ibu, ya muda atau enggak muda itu enggak tergantung, sebenarnya bukan masalah umur, tapi ini bicara tentang semangat hidup ya Bapak Ibu, bahwa Kaleb pernah di dalam Alkitab dikatakan Kaleb itu berumur 85 tahun, tapi dia merasa masih kekuatannya masih 45 tahun. Nah Bapak Ibu mungkin hari ini kita juga sama, Bapak Ibu kita juga mungkin merasa bahwa kita umur sih sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6, tapi saya percaya kalau kita punya kekuatan, kalau kita punya semangat,
sekalipun kita merasa umur kita memang tua, tapi semangat kita tetap muda. Amin. Jadi sekarang yang semangat muda katakan amin. Yang semangat muda katakan hu. Nah nanti jadi yang teriak amin dan hu ikut friendzone Bapak Ibu ya. Nanti teman-teman youth coba gembalakanlah mereka yang bersemangat muda tapi umurnya sudah 50 tahun. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita mau berdoa sebentar sebelum firman Tuhan. Tundukkan kepala kita. Ku tinggikan Engkau, Raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan. Mari Bapak Ibu yang kagum akan Tuhan serukan. Ku tinggikan Engkau, Raja. Mari akui Dia duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Sambil mengangkat kedua tangan kita katakan, ku tinggikan Engkau, Raja, atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku tinggi. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari angkat suara dan sembah Tuhan, sebab Dia ajaib, Dia heran, Dia baik. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari angkat suara bagi Tuhan. Engkau baik, selamanya kami sembah, tinggikan namamu. Selamanya kami puja. Kami sembah
presence come and fill this place. Hallelujah, hallelujah. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Limpahkan berkat damai kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran sampai hidup dalam kebenaran-Mu. Hidup dalam kebenaran sampai selamanya. Tuhan, ini doa dan kerinduan kami. Setiap kali kami berkumpul bersama-sama, kami bisa mengalami Tuhan. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu seperti firman-Mu katakan ada kepuasan, ada damai sejahtera, bahkan kekuatan bagi setiap kami. Dan ini doa kami biar hari-hari ini dalam situasi apapun, berkat dan damai sejahtera-Mu berlimpah atas kami. Seperti doa Yabes, Tuhan, kiranya tangan-Mu memberkati kami, memperluas daerah kami. Biar tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Biarlah ini menjadi doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sumber segala sumber segala pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami sebentar mau diingatkan firman-Mu, kami mau belajar
bahwa kami bertumbuh mengenal Tuhan, dan biar firman-Mu mendorong kami untuk kami terus mencari Tuhan, menjadi pemburu-pemburu Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan kami bisa terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar bahwa waktu kita mengenal Tuhan, sebenarnya persekutuan dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan akan terus mendorong kita untuk kita berdampak kepada banyak orang, berdampak di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini izinkan saya mengambil satu angle yang lain, Bapak Ibu, satu perspektif yang lain, bahwa salah satu pengenalan akan Tuhan juga harusnya membuat kita mengerti tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang saya ingin bahas Bapak Ibu adalah bicara tentang salah satu tujuan Tuhan. Dan ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pengenalan akan Tuhan, bicara tentang menjadi murid. Ya Bapak Ibu, bahwa ya kita menjadi Kristen sudah lama, kita melayani Tuhan, tetapi mari kita sama-sama pada kesempatan ini bahwa menjadi murid itu bagian yang tidak terpisahkan dari pengenalan akan Tuhan. Menjadi murid adalah bagian yang tidak dipisahkan untuk kita menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, tetapi saya akan bacakan ayat 19 saja. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar untuk misi semua gereja. Bahwa gereja harus bertanda kutip berlomba-lomba untuk menyelesaikan amanat agung. Hari ini per hari ini Bapak Ibu untuk tahun 2033. 2033 itu adalah peringatan 2000 tahun daripada kematian Kristus. Peringatan dari 2000 tahun bangkitnya gereja atau mulainya gereja Bapak Ibu. 2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu ada sebuah kolaborasi di antara gereja-gereja di dunia, berbagai denominasi Bapak Ibu untuk menyelesaikan amanat agung, untuk menyelesaikan amanat agung ini di tahun 2023 sebagai hadiah kepada peringatan 2000 tahun daripada gereja, 2000 tahun daripada kematian Kristus, 2000 tahun daripada pencurahan Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, baik dari gereja-gereja, ada kemarin baru baptis Bapak Ibu, dari sinode-sinode yang bukan Pentakosta karismatik, mereka bersama-sama seluruh dunia untuk ayo kita berkolaborasi bersama-sama di tahun 2023 penyelesaian amanat agung. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti ini adalah dasar daripada misi banyak gereja. Hari ini kita bicara tentang berdampak, bagaimana hidup kita memenangkan jiwa orang-orang di sekitar kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Dasarnya yang paling kuat adalah ini, karena ini perintah Tuhan. Ini adalah wasiat Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, ada sedikit hal yang perlu kita bahas di sini adalah bahwa kita perlu menjadi dampak, kita perlu untuk bergerak Bapak Ibu. Gereja ini perlu untuk memenangkan banyak jiwa. Tapi perhatikan bahwa bukan hanya sekedar menarik banyak jiwa, datang kepada Tuhan Yesus menjadi pengikut. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas, jadikanlah semua bangsa murid. Ini Bapak Ibu Saudara yang kadang-kadang kita nggak perhatikan. Bahwa yang penting ke gereja, yang penting melayani. Puji Tuhan kita ke gereja, puji Tuhan kita bisa berjumpa dengan Tuhan di gereja, puji Tuhan kita bisa melayani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu kriteria yang perlu kita bangun sama-sama, yang menjadi kriteria penting di dalam kekristenan adalah murid. Nah oleh karena itu mari kita bahas sedikit tentang murid ini Bapak Ibu. Saya tahu nggak mungkin selesai pada kesempatan ini, tapi sebisanya saya akan sampaikan, dan ke depan mungkin kita akan bicara lebih banyak sedikit tentang menjadi murid ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu buku bernama The Cost of Discipleship. Buku ini menjadi buku wajib bagi banyak gereja sebenarnya. Nah saya membaca buku ini sudah 2-3 kali Bapak Ibu. Ini Indonesianya nggak ada, ini full Inggris Bapak Ibu, jadi agak sulit mengertinya. Dan ini ditulis oleh seorang bernama Dietrich Bonhoeffer, seorang yang martir. Dia mati di zaman Nazi Jerman karena dia menentang Hitler. Dia mati digantung Bapak Ibu. Tetapi karya-karyanya itu menjadi dasar bagi banyak gereja sampai hari ini. Nah di dalam The Cost of Discipleship, dia sangat menekankan bahwa gereja selama ini hanya mengumpulkan pengikut. Gereja selama ini hanya mengumpulkan jemaat.
Itu adalah start yang baik menurut dia. Tetapi gereja nggak boleh berhenti di dalam hanya sekedar mengumpulkan pengikut. Mereka harus membawa pengikut-pengikut itu, orang-orang jemaat itu untuk menjadi murid. Sehingga dia berani menyatakan begini, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Bahwa gereja atau orang-orang Kristen yang hanya mengaku Kristen tapi nggak hidup di dalam menjadi murid, sama saja Kristen tanpa Kristus. Bisa nggak Kristen tanpa Kristus? Bisa. Karena Kristen itu hanya pengakuan kita. Oh, saya orang Kristen. Tapi apakah kita hidup sebagai orang Kristen? Apakah kita hidup sesuai firman Tuhan? Belum tentu. Setuju nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa ngomong, oh saya anggota God's Culture Church. Dipisah. Bisa. Tapi Bapak Ibu belum tentu Bapak Ibu mengerti gereja ini mau kemana dan apa yang sedang dibangun di gereja ini. Nah oleh karena itu kita perlu belajar, bagian dari pengenalan akan Tuhan adalah kita menjadi murid. Laporan dari The Connected Generation oleh Barna Group dan World Vision menemukan bahwa 65% orang Kristen Indonesia adalah habitual church goers. Mereka rutin menghadiri gereja, namun tidak memiliki komitmen yang mendalam terhadap ajaran Alkitab, keselamatan dalam Kristus, atau kehidupan yang mencerminkan transformasi iman. Sebaliknya hanya sebagian kecil digolongkan sebagai resilient disciples, yaitu mereka yang memiliki keyakinan kuat, kehidupan yang berdampak, dan komitmen terhadap pemuritan. Ini hasil research Bapak Ibu. 65% orang Kristen di Indonesia itu hanya disebutnya habitual church goers, datang ke gereja pulang. Menghadiri gereja tapi tidak kuat dan tidak mau punya komitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Bilangan research center Bapak Ibu. Ini kalau tadi Barna itu punya Amerika Bapak Ibu, kalau ini bilangan research center ini punya Indonesia. Dalam survei nasionalnya menemukan bahwa hanya 40,4% orang Kristen yang terlibat di dalam aktivitas pemuritan dalam 12 bulan terakhir. Ini tahun 2024 Bapak Ibu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jemaat belum aktif dalam proses pemuritan yang berkelanjutan. Bapak Ibu Saudara, dua hasil riset ini sebenarnya harusnya menjadi sebuah cerminan bagi gereja. Kalau hasil survei hasil riset ini diterapkan di tempat ini, Bapak Ibu kalau boleh diterapkan, mudah-mudahan tidak sama hasilnya, tetapi kalau boleh dianggap sama, berarti hanya 43, paling banyak 40% dari Bapak Ibu Saudara yang sebenarnya punya komitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Sisanya datang ke gereja tiap minggu, senang memuji Tuhan, tetapi nggak punya komitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Bagian saya, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hidup menjadi murid. Bukan hanya pengikut, bukan hanya jemaat, tapi hidup menjadi murid. Yang mau katakan amin. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, murid itu apa sih artinya Bapak Ibu? Murid itu adalah orang yang mengikuti, belajar, taat dan menjadi serupa Kristus dalam seluruh aspek hidupnya. Jadi kekristenan sejati bukan hanya soal percaya, tapi menjadi murid dan mengikut Yesus seumur hidup dalam segala musim. Jadi Bapak Ibu Saudara, murid adalah bagian dari pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingin mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus punya sebuah komitmen dalam diri Bapak Ibu Saudara. Saya mau menjadi murid. Saya mau menjadi murid. Dan menjadi murid dikatakan begini, belajar untuk taat, belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Artinya belajar untuk melepas keakuan kita, melepas Fandi tanda kutip Bapak Ibu. Dan Yesus yang muncul dalam hidup saya. Ada sebuah pujian berkata, mengikut Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku lepas semua hakku untuk kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lagu ini sebenarnya bisa mencerminkan menjadi murid. Karena lagu ini berkata begini, mengikut Yesus adalah kesukaanku. Seberapa banyak yang mau menjadi pengikut Kristus, katakan amin. Dan pujian ini berkata begini, aku melepas hakku, melepas kehendakku, hanya untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu, mungkin bulan lalu, Bapak Ibu, di dalam kekristenan kita gak bisa menyembah dua tuan. Kalau kita mau mengikut Kristus, kita pilih pilihan Kristus, Yesus akan semakin menonjol dalam hidup kita. Berarti kita akan semakin turun. Tapi kalau kita memilih kehendak kita memilih diri kita memilih keakuan kita, maka itu yang akan lebih tinggi. Dan otomatis Kristus akan semakin turun dalam hidup kita. Jadi menjadi murid bukan program gereja. Bapak Ibu mungkin sudah ikut KOM 100, 200, 300, 400, bahkan kalau sampai 700 ada ikut sampai 700. Itu cuma statement saya ikut pemuritan. Tapi Bapak Ibu Saudara, pemuritan bukan program. Pemuritan bicara tentang keputusan setiap hari untuk mengikut kehendak Tuhan. Dan gak mudah, dimulai dari bangun tidur. Habis bangun tidur ngapain? Marah-marah, ngomel, ngomong kasar, buat dosa. Atau bangun tidur, puji Tuhan, Tuhan baik atas saya. Mau makan, kita mau berdoa atau enggak berdoa. Itu kan semua pilihan, setuju Bapak Ibu. Kita disenggol orang lain, kita disakiti orang lain. Pilihan, mengampuni atau tidak. Di dalam pelayanan kita punya benturan dengan sesama rekan pelayanan. Mengampuni, menerima, mengikhlaskan. Atau kita balas dendam, itu pilihan. Balas dendam itu gak bisa cuma ditengking Bapak Ibu, percaya sama saya. Dalam nama Yesus semua roh balas dendam keluar. Kemarin salah satu wakil gembala Rayon 2 Pak Daniel Arif ketika menara doa bersama Pak Niko menyebutkan sebuah statement yang menurut saya mengingatkan saya. Bahwa Bapak Ibu seringkali kita menyalahkan iblis untuk semua yang buruk dalam hidup kita. Benar ya Bapak Ibu? Sebenarnya yang di dalam kehidupan kita paling sulit Bapak Ibu adalah mengalahkan diri kita sendiri. Jangan sedikit-sedikit salahkan setan. Ya setan ada, dia mempengaruhi benar. Tapi Bapak Ibu Saudara, keputusan ada di dalam hidup kita. Mau mengenal Tuhan, kita harus belajar menjadi murid. Menjadi murid berarti kita memilih kehendak Tuhan. Dan waktu kita memilih kehendak Tuhan, ada yang dirugikan, ada kepentingan kita. Apa yang dirugikan? Kepengen kita. Apa yang dirugikan? Pendapat kita. Perasaan kita. Tapi semakin kita memilih Tuhan, semakin memilih jalan Tuhan, kita sedang belajar menjadi murid. Yang mau katakan amin. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, mari saya ingin dorong kita semua untuk membangun kehidupan kita menjadi murid. Nah kalau kita belajar sedikit dari apa yang Yesus perlihatkan tentang memuridkan Bapak Ibu. Yesus itu punya 4 gambaran yang menurut saya penting Bapak Ibu untuk kita mulai hidupi sama-sama. Bahwa waktu Yesus bersama para murid, khususnya 12 murid, yang Yesus coba hidupi ada 4 hal. Yang pertama adalah Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa yang namanya pemuritan bukan program. Yang namanya pemuritan adalah hubungan. Bahwa Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa yang namanya pemuritan itu bukan cuma sekedar program, tapi di situ ada direct teaching, pengajaran yang langsung. Yesus mengajar murid-muridnya, disesuaikan relevan dengan konteks pada masa itu, dengan kehidupan orang-orang pada saat itu. Dan Yesus melakukan yang namanya mentoring. Dan yang pasti Yesus memperlihatkan keteladanan hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, harusnya gereja membangun 4 hal ini menjadi gaya dan value-nya. Value pemuritan. Bahwa pemuritan bukan program. Ya ada program KOM, ada program apapun juga namanya. Itu hanya membantu, tetapi esensi daripada pemuritan adalah 4 hal ini.
Kekristenan bukan cuma sekedar program ke gereja. Kekristenan adalah bicara pengenalan akan Tuhan. Saya bahas ini sudah kurang lebih 6 bulan Bapak Ibu, jadi saya nggak akan bahas terlalu dalam tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Betapa pentingnya hubungan dengan Tuhan, keintiman bersama Tuhan, kedekatan bersama Tuhan, relationship bersama Tuhan, pengenalan yang relasional dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya ingin kita sedikit melihat Bapak Ibu pada saat ini pengajaran kita, saya nggak bahas itu sekarang Bapak Ibu, tapi yang saya ingin kita jarang dibahas adalah bicara tentang mentoring. Bapak Ibu, mentoring ini penting di dalam kehidupan setiap orang Kristen. Nah, tetapi konsep mentoring ini jarang dibahas di dalam gereja. Karena memang rumit dan gak mudah Bapak Ibu. Tapi menurut saya kalau Bapak Ibu ingin menjadi murid yang baik, kita perlu belajar untuk masuk di dalam yang namanya mentoring ini. Kita dimentor, kita mementor. Kita bisa jadi ketua cell group Bapak Ibu. Kita bisa jadi ketua friend leader. Tapi belum tentu kita menjadi seorang mentor. Saya bisa menjadi seorang gembala. Saya bisa menjadi seorang pemimpin secara struktur. Tapi belum tentu saya menjadi mentor. Nah, gereja ini saya berharap ke depan ini bisa punya budaya mentoring ini Bapak Ibu. Sebuah gaya yang gak mudah, sebuah value yang gak mudah. Tapi kalau kita bisa punya program banyak, kita bisa nambah jemaat tiap minggu Bapak Ibu, tiap bulan mungkin nambah jemaat. Kita bisa punya banyak hal yang mungkin bagus secara program, tapi kalau gak ada mentoring, Bapak Ibu maaf, gereja ini mungkin hanya bertahan dalam satu seasonal saja. Satu musim saja. One day Bapak Ibu saya akan semakin tua, suatu hari saya akan semakin lemah, suatu hari saya harus ada pengganti. Kalau saya nggak membangun budaya mentoring ini, siapa yang gantiin saya? Sesuai aturan GBI, istri saya atau anak saya. Tapi saya yakin, saya percaya saya tidak membawa gereja ini dalam situasi itu Bapak Ibu. Bahwa menjadi gembala itu bukan struktural. Bisa tangkap maksud saya Bapak Ibu. Bukan relasional keluarga. Bisa jadi anak saya kalau anak saya punya kemampuan. Tapi bukan itu yang utama. Pasti ada di antara Bapak Ibu Saudara suatu hari nanti. Bapak Ibu memang Tuhan pilih untuk mungkin menjadi salah satu leader di gereja ini. Tapi kalau nggak ada mentoring, Bapak Ibu ini yang terjadi di banyak gereja besar hari ini. Di Korea Selatan, nah ini bedanya Bapak Ibu. Di Korea Selatan, gereja Yoido Full Gospel, gereja terbesar di dunia. Hari ini Bapak Ibu jumlah jemaatnya per minggu, 1 kali hari Minggu. Satu tempat Bapak Ibu, itu jumlah yang ibadah 970.000 orang. Dari jam 6 pagi, itu ibadah sampai jam 10 malam. 1 kali ibadah, ruang ibadahnya itu bisa nampung sekitar 100.000 orang. Ada 7 kali ibadah kalau nggak salah atau 8 kali ibadah dari pagi sampai malam. Dan Bapak Ibu Saudara ketika foundernya meninggal, Dr. Cho sekitar 2-3 tahun yang lalu meninggal. Hari ini gereja ini semakin berkembang. Orang berpikir gini, wah udah nggak ada tuh meninggal foundernya. Harusnya gereja ini bubar, harusnya gereja ini pecah, harusnya gereja ini berantakan. Tapi 2 tahun ini Bapak Ibu, penggantinya, saya nama Dr. Lee kami sebutnya Bapak Ibu. Ternyata dia adalah bahkan mengembangkan apa yang sudah dibangun oleh foundernya. Nah itu salah satu contoh Bapak Ibu bahwa mentoring itu berhasil. Bahkan membawa nilai yang jadi generasi berikutnya. Dan gereja bisa punya dampak bukan satu generasi. Bukan hanya 2 generasi tapi generasi demi generasi. Jadi mentoring ini perlu dibangun. Budaya mentoring ini perlu dibudayakan. Menjadi budaya, walaupun nggak mudah. Tapi apa yang saya ingin sampaikan biarlah ini menjadi dorongan bagi kita. Pelan-pelan kita membangun budaya ini dan saya berdoa Bapak Ibu semua bisa mengalami pertumbuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu ada beberapa ayat saya akan coba baca yang sangat
jelas menunjukkan bahwa Yesus itu sangat menekankan tentang mentoring. Lukas 9 ayat yang pertama, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bapak Ibu, maaf, di sini enggak secara tegas ditulis penumpangan tangan, walaupun saya percaya ini bicara penumpangan tangan. Ya Bapak Ibu, dan di sini bukan program. Bapak Ibu maaf, ada orang-orang merasa bahwa Kristen itu hanya program, jadi kalau udah selesai kom 100, kom 200, bahkan dia mungkin bisa ngusir setan. Tapi waktu ada orang kerasukan, udah kom 400 pun masih cari orang lain untuk bantu untuk ngusir orang kerasukan. Karena apa? Program gak memberikan kuasa, amin. Program memberikan pengetahuan, iya. Tapi program gak memberikan kuasa, yang memberikan kuasa apa? Mentoring. Perhatikan Yesus gak cuma menumpangkan tangan, tapi Alkitab berkata memberikan tenaga dan kuasa. Tenaga dan kuasa ini hasil dari mentoring Bapak Ibu Saudara. Hasil dari relasional, hasil dari pengenalan, hidup bersama. Bukan diimpartasi tiba-tiba. Gak kenal, kamu siapa? Oh Meida, sini saya kasih tenaga dan kuasa. Itu saya dukun Bapak Ibu. Dukun tinggal kasih ininya, naon? Paku emas, zaman dulu, ada dulu zaman youth Bapak Ibu, dia mau supaya punya pacar, datang ke dukun dikasih apa? Apa dulu? Kain pocong, beneran dari kuburan Bapak Ibu. Waktu pelepasan, teriak-teriaknya kayak satu tempat retret ketakutan semua. Itu benar-benar dikasih dari bekas mayat Bapak Ibu, kain kafan, tidur di atas itu. Nah, kalau ke dukun bisa, tapi ini Tuhan Yesus memberikan sebuah pengertian bahwa impartasi terjadi karena mentoring. Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu, apa maksudnya ini dengan mentoring? Bapak Ibu, bahkan Yesus berani ngomong ke Petrus, "Hei setan, iblis." Bapak Ibu bayangkan saya ngomong ke Bapak Ibu, "Hei Alan, setan kamu." Kalau dia nggak keluar gereja ini pendeta gelo. Petrus dibilang setan, nggak marah Bapak Ibu. Gimana caranya? Bayangkan guru kom Bapak Ibu, Bapak Pipin mungkin, atau siapa yang ngajar kom, Bapak Ibu semua di sini, setan. Besok dilaporin ke saya, benar gak? Ini pengajar ngaco, benar gak Bapak Ibu? Tapi bayangkan Petrus disetan-setanin sama Tuhan, gak marah Bapak Ibu. Ada gak rasa marah? Saya rasa ada. Oh, saya dibilang setan sih. Tapi Alkitab di momen itu, Petrus gak marah. Petrus tetap ikut. Kenapa? Karena ada yang namanya mentoring. Ada relasional, nanti saya akan jelaskan sedikit. Ada relasional di dalamnya, ada kedekatan di dalamnya. Dan kedekatan itu bukan berarti kedekatan yang kurang ajar. Sekarang kan kalau dekat kadang-kadang jadi kurang ajar. Kedekatan yang tidak kurang ajar tapi relasional Bapak Ibu. Di mana waktu Yesus harus menegur, Yesus tegur. Tapi Petrus gak keluar. Nah Bapak Ibu bayangkan kalau kita menjadi murid Tuhan, kita sampai ke momen seperti itu. Saya punya mentor-mentor rohani Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti beberapa minggu lagi, Pastor Andi Setiawan itu salah satu mentor rohani saya. Sekarang beliau gembala CLCC di PVJ Bapak Ibu. Kalau dulu marah, Bapak Ibu, saya nanti, tapi saya udah cerita ini di mana-mana, di gereja beliau juga saya cerita kok. Jadi beliau juga udah tahu lah begitu. Beliau itu kalau marah, dulu Bapak Ibu saya ingat tahun 2002, saya jadi salah satu wakil beliau, marah di telepon. Zaman itu kan belum zaman handphone, marah di telepon. Bapak Ibu marahnya gak kira-kira. Ya papa saya kasar memang keras, tapi ini jauh lebih nyelekit Bapak Ibu. Dia telepon bukan cuma 5 menit, bukan 10 menit, 2,5 jam. Saya gak berani tutup. Sampai karena saya telepon di toko, mama saya bilang, enggak satu teleponan wae. Dan saya nangis Bapak Ibu. Sampai mama saya bilang, kunaon nangis? Dia telepon nangis. Maksudnya sama pacar atau sama siapa gitu. Itu pagi-pagi Bapak Ibu, bukan malam. Kalau sama, dulu kan pacaran malam Bapak Ibu. Kalau enggak di rumah pacaran ke telepon umum dulu mah.
pakai kencering, bawa kencering banyak Bapak Ibu. Nah ini dimarahin sampai nangis saya Bapak Ibu di situ. Itu baru 1 kali, belum sebelumnya. Waduh, kalau udah marah Bapak Ibu, zaman itu belum zaman handphone, dia kalau cari saya atau cari teman-teman yang dia pengen marahin, mana si Fandi? Gak ada di sini, pergi ke situ, sampai ke rumah saya ditungguin Bapak Ibu Saudara, hanya untuk dimarahin. Bapak Ibu, ada gak sih waktu itu rasa kenapa saya dimarah-marahin? Ada. Tapi karena kami membangun namanya mentoring relasional, saya gak pernah kecewa sama beliau. Saya gak pernah marah sama beliau. Tapi ada saatnya juga kalau dia marahnya kebablasan, beliau minta maaf ke saya. Belum almarhum Andreas Yosef. Kalau marah, dia orang Surabaya. Dia dulu ada di gereja Pastor Philip Mantova Bapak Ibu, waktu di Surabaya. Pastor Philip dulu di bawah pembinaan beliau juga. Kalau marah, namanya orang Surabaya. Saya enggak ini orang Surabaya ya Bapak Ibu, tapi dia itu memang gangster dulunya. Dia kurang berpendidikan, bertobat. Jadi waktu dia jadi pendeta ya gaya gangsternya ke bawah. Kalau marah di rumahnya, saya dipanggil, duduk sini, duduk di depan mata dia. Maaf Bapak Ibu ya, maaf. Ini quotes and quotes, maaf. Katakan sama-sama dimaafkan. Ya. Dia ngomong gini, goblok. Waduh Bapak Ibu, itu muncrat. Pertama muncrat, kedua tangannya pakai otak ke kepala saya. Pakai otak. Bayangkan sekarang, Alan pakai otak. Kalau dia di gereja Gelo, dulu digini-gini kepala saya Bapak Ibu. Tapi karena kami punya yang namanya gaya mentoring, saya yang marah. Ya pasti ada keselnya Bapak Ibu. Tapi saya tetap datang juga. Kalau dipanggil, dan bahkan zaman itu dipanggil bisa 24 jam ready Bapak Ibu. Jam subuh bisa ditelepon, kalau nggak datang besoknya itu namanya neraka turun ke bumi. Sekarang kan nggak begitu. Tapi maksud saya begini, apa yang saya maksudkan bukan berarti kita mempraktekkan hal-hal begitu lagi. Tapi sebuah situasi gaya mentoring ini yang terbangun sehingga akhirnya Bapak Ibu yang tujuan dari semuanya adalah pertumbuhan, impartasi. Bahkan dalam mentoring ini Bapak Ibu akhirnya Yesus berani untuk mengutus para murid. Markus 3:14. Yesus memberi kesempatan dan baru mengevaluasi. Yesus membentuk karakter bukan hanya tugas. One day saya berdoa bahwa gereja ini semakin belajar bahwa ya gereja ini harus running. Ada multimedia, ada bagian lighting, semuanya itu bagian profesional, bagian kamera. Tapi kalau gereja ini sudah mulai membangun yang namanya value mentoring, semua bagian itu harusnya adalah bagian daripada membangun karakter. Lighting hanya fasilitas. Multimedia hanya fasilitas. Pemusik hanya fasilitas. Tapi proses di dalamnya itu yang akan melahirkan murid sebenarnya. Hampir semua pelayanan ada masalah, setuju enggak Bapak Ibu? Oh yang ya berarti banyak masalah ya. Jadi Bapak Ibu hampir semua situasi pelayanan ada masalah, iya. Tapi disitulah kita belajar menjadi murid. Nah, waktu Bapak Ibu saya cepat-cepat nanti kapan-kapan kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, mentoring adalah suatu hubungan yang disengaja antara seseorang yang berpengalaman dengan seorang yang sedang bertumbuh dengan tujuan membantu perkembangan karakter, pengetahuan, dan kemampuan praktis dari menti tersebut. Ini bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tapi transformasi kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang ada dua sisi di sini. Ada si mentor, ada yang dimentor. Tadi saya cerita saya sebagai yang dimentor. Sikap hati yang dimentor adalah menjadi hamba. Tapi si mentor jangan take for granted Bapak Ibu. Apa ya? Mentang-mentang saya mentor, saya tekan semua orang. Karena mentang-mentang saya pemimpin rohani, saya semau-maunya.
Bapak Ibu Saudara, itu yang akhirnya membentuk benturan-benturan dan akhirnya mentoring gak terjadi. Yang ada adalah penyalahgunaan otoritas. Saya termasuk penyalahguna otoritas Bapak Ibu dulu Bapak Ibu. Bagi saya, kalau orang udah masuk dulu namanya FA-Youth saya, oh itu prajurit saya, Kopassusnya saya. Gak ada kata enggak Bapak Ibu. Bahkan waktu itu ada satu anak friend saya, kalau bahasa zaman sekarang friend, itu dulu, ini tahun 2000-an Bapak Ibu, jangan lihat sekarang. Tahun itu rambut laki-laki, rambut pirang, itu gak boleh, dosa. Kecuali asli orang bule Bapak Ibu ya. Kalau sengaja, wah dosa. Jadi waktu itu ada satu anak mentor saya, rambutnya pirang. Karena dia mau ada undangan saudaranya kawinan, jadi dipirangin. Saya cuma ngomong gini, pokoknya kalau sore ini gak jadi hitam, gak usah ke gereja lagi selamanya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Anak ini sampai beli cat untuk ngecat rambutnya Bapak Ibu. Karena dengan apa pirangnya bisa dihilangin? Obatnya kan susah, zaman itu gak kayak sekarang Bapak Ibu. Dia pakai semir, hilang. Dia beli cat Bapak Ibu. Dan saya sebagai mentornya, wah ini tuh anak luar biasa. Tapi bagi saya, kalau saya ingat lagi, saya bilang gini, kacau saya. Karena saya mempergunakan otoritas saya semaunya. Dan banyak pemimpin rohani akhirnya seperti itu Bapak Ibu. Neken-neken jemaatnya, neken-neken anggotanya. Karena menurut dia yang punya otoritas. Maaf, Alkitab gak mengajarkan seperti itu. Kalau kita nanti bahas nextnya Bapak Ibu ya. Antara pemimpin rohani dengan yang jemaat atau mentor dengan yang dimentor itu ada tanggung jawab masing-masing. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ketemu mentor yang seperti itu, Bapak Ibu harus berdoa apakah benar ini mentor saya atau bukan. Dulu saya bahkan maaf Bapak Ibu ya, urusan pacaran kalau saya gak setuju, gak boleh pacaran. Misalnya Bapak Handi dulu zaman dulu ya, misalnya mau pacaran ngomong ke saya ngelihat oh itu ceweknya, saya gak setuju, selera saya gak setuju. Saya bilang, gak boleh. Kalau dia tetap pacaran, keluar dari gereja. Bapak Ibu Saudara, siapa saya sampai saya lebih berhak ngatur hidupnya daripada orang tuanya? Dan akhirnya nilai di gereja amburadul Bapak Ibu. Nilai di gereja yang seharusnya mentor dan yang dimentor itu hubungan yang baik malah jadi amburadul, kacak-kacakan. Malah jadi saling nyalahin. Itu sebabnya banyak gereja menghindari yang namanya pementoran. Karena terlalu banyak celah yang sulit sekali, tricky. Saya hari ini berani ngomong seperti ini. Karena menurut saya satu pertumbuhan ke depan adalah waktu kita hidup di dalam gaya pementoran ini. Banyak trikinya, benar Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita nggak berjalan, karena ini adalah kebenaran, maka kita hanya akan mengulang yang sudah-sudah Bapak Ibu. Sedikit lagi Bapak Ibu. Ciri-ciri dari mentoring adalah kehadiran yang dekat, relasional, bukan program. Relasional. Pengajaran langsung, direct instruction, direct teaching. Pemberdayaan. Bukan dikekep bahasa Sunda naon di Indonesianya. Ya, bukan dikekepan. Disimpan sendiri. Bukan ini milik saya. Pemberdayaan itu bahkan dikeluarin Bapak Ibu. Kalau bisa pergi. Nah ini sekalian Bapak Ibu kadang-kadang kan dalam kacamata saya kita punya hampir 30 friend Bapak Ibu. Ya setiap ketua friend punya leader punya karakter masing-masing. Kadang-kadang ada dari satu friend pindah ke friend lain. Wah ada konflik. Kenapa pindah? Kenapa rebut-rebutan? Tapi kalau di kacamata saya ya semuanya kan jemaat. Piset Bapak Ibu. Semuanya jemaat saya. Bener enggak? Jadi kadang saya
saya juga begitu, kalau jemaat saya diambil gereja lain kan ribut. Anggaplah cabang sesama suka warna. Wah, cabang itu ngambil jemaat. Tapi kalau di kacamata Pak Niko, ya nggak apa-apa kan sama-sama jemaat saya. Jadi, tapi saya mau belajar di sini bahwa, ayo kita belajar bahwa orang-orang yang dipercayakan bukan milik kita. Kita harus berdayakan mereka, untuk mereka bahkan menjadi berkat di tempat lain. Harusnya. Tapi Bapak Ibu jangan ke tempat lain ya Bapak Ibu ya. Bertumbuh aja di sini. Oke. Keempat, teladan hidup. Bapak Ibu saya bahasnya belakangan ya nanti karena waktu juga cepat. Nah, studi dari Barna Group menemukan bahwa hanya 17% orang Kristen dewasa yang pernah mengalami mentoring rohani yang konsisten. Ini dunia Bapak Ibu ya. Ternyata memang mentoring ini enggak ada, jarang sekali Bapak Ibu. Enggak banyak, hanya 17%. 82% dari mereka menyatakan mentoring sangat berdampak pada pertumbuhan iman dan karakter mereka. Lifeway Research 2019 menunjukkan bahwa gereja yang menekankan mentoring dalam pemuritan memiliki tingkat retensi atau pertumbuhan jemaat 2 kali lebih tinggi dibanding gereja yang hanya mengandalkan pengajaran kelas. Pengajaran kelas perlu karena itu doktrin. Tapi mentoring itu adalah soul-nya, jiwanya. Dalam penelitian oleh Harvard Business Review, 79% ini sekuler Bapak Ibu, karyawan yang memiliki mentor menunjukkan peningkatan performa kerja dan kepuasan yang signifikan dibandingkan hanya 30% dari yang tidak memiliki mentor. Bapak Ibu, hari ini kita tahu ada Instagram, Facebook, ya ada Reels di Facebook dan sebagainya. Itu semua kan kurang lebih punyanya Zuckerberg. Benar ya? Mark Zuckerberg, bacana Zuckerberg, Bapak Ibu, kurang lebih lah ya, Mark itu. Nah ternyata nggak banyak yang tahu, ternyata Mark Zuckerberg ini hidup bersama sama pencipta Apple, Steve Jobs, itu puluhan tahun. Nggak banyak orang tahu kalau dia itu belajar dari Steve Jobs, bukan hanya belajar kelas, tapi menjadi pelayanan Steve Jobs. Belajar bagaimana sehari-harinya Steve Jobs. Bagaimana cara Steve Jobs untuk mengembangkan pikirannya. Mengembangkan Apple. Sehingga waktu Mark Zuckerberg itu kamu buat sendiri. Muncullah Facebook. Dan dia sekarang menjadi salah satu pemegang utama medsos dunia. Hasil dari mentoring. Studi dari Kronos 2022 juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan program mentoring mengalami peningkatan retensi karyawan hingga 72%. Retensi itu adalah potensi yang meningkat Bapak Ibu dibandingkan dengan 49% di perusahaan yang tanpa program mentoring. Gereja kita mau berdampak, mau lebih besar, Bapak Ibu bukan hanya sekedar cari jiwa, tapi juga bicara tentang bagaimana menjadi murid. Dan bagian penting jadi murid adalah mentoring. Barna Group menyatakan bahwa banyak gereja kehilangan dampak transformasional karena menekankan program daripada hubungan. Di tengah budaya instan dan individualistis, mentoring menghadirkan relasi otentik yang mendorong pertumbuhan nyata dan tahan uji. 2 slide lagi Bapak Ibu. Terus bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama, memiliki kerinduan untuk bertumbuh. Jadi bagian pertama, bagaimana kita hidup di dalam gaya mentoring. Setiap kita harus punya sebuah kerinduan dulu bahwa kita mau bertumbuh. Yang mau bertumbuh katakan amin. Berdoa minta petunjuk Tuhan. Berdoa Tuhan siapa yang bisa membantu saya di dalam pertumbuhan rohani ini. Kemudian ketiga lihat sekeliling, siapa yang bisa diteladani. Keempat, bangun hubungan secara alami. Bukan dipaksakan. Saya baru ngerti Bapak Ibu ketika saya belajar ternyata memang mentoring ini nggak bisa dipaksakan. Kan suka ada begini ya Bapak Ibu, Bapak Pipin saya boleh nggak dimentor oleh Bapak Pipin? Nggak salah memang benar Bapak Ibu, tapi jauh lebih baik adalah alami. Artinya saya akan dekati Pak Pipin, saya akan bertanya kepada dia, saya akan mulai membangun hubungan dengan dia. Karena mentoring itu bukan labeling Bapak Ibu. Mentoring adalah perjalanan spiritual yang gak perlu pakai label. Otomatis akan berjalan dengan sendirinya, ini mentor saya.
Sampaikan keinginan dengan rendah hati. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, yang jarang dibahas. Apakah perlu nyambung? Apakah perlu ada chemistry enggak sih? Jadi Bapak Ibu seringkali kan kita ngomong pembina saya nggak nyambung, benar nggak? Ada nggak yang begitu? Oh, diam karena takut ya. Nanti ketua friend saya dengar saya. Tapi harus diakui chemistry ini penting Bapak Ibu. Chemistry ini bahasa anak muda, bahasa formalnya saya kurang ngerti Bapak Ibu. Tapi perlu nyambung antara yang si mentor sama yang dimentor. Nah, ciri-cirinya adalah bersikap terbuka dan rendah hati, beri ruang untuk dikoreksi dan diarahkan. Inisiatif datang dan bertanya, jangan selalu menunggu mentor yang kontak duluan. Hormati waktu dan kesibukan mentor. Bertumbuh dalam tanggung jawab dan kedewasaan. Berdoa bersama dan saling menguatkan. Jadi Bapak Ibu, nanti next kapan-kapan mungkin perbagian kita bisa bahas lebih detail. Tapi maksud saya begini, bahwa saya rindu bahwa di God's Culture Church ini, salah satu culture yang harusnya bertumbuh adalah mentoring. Gak mudah dan saya juga kalau dibilang mau mulainya dari mana akan sangat sulit. Tetapi saya rasa kita semua harus bertumbuh. Dan kita harus punya orang sparring partner. Mentor itu bisa dibilang sparring partnernya kita. Melatih kita. Kita harus punya pelatih Bapak Ibu. Karena kerohanian itu gak bertumbuh kalau kita gak ada yang mengingatkan. Dan waktu kerohanian kita bertumbuh, disitulah pengenalan akan Tuhan akan semakin kuat. Dan waktu pengenalan Tuhan akan semakin kuat, kita akan bisa melihat rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan disitulah kita mulai bisa melihat bahwa kebenaran mulai jadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang banyak orang Kristen main klaim. Gak terlalu kenal Tuhan, tapi ngeklaim. Mazmur 91. Saya percaya Tuhan lindungi kita, yang setuju katakan amin. Tapi pengenalan akan Tuhan akan membuat kita menyadari apa sih maksud dari Mazmur 91. Mazmur 23. Bapak Ibu perhatikan kata-katanya aja sudah berkata begini, engkaulah gembalaku yang baik. Gembala itu kalau merujuk pada kitab Yohanes, dari suaranya kita juga tahu bahwa itu gembala kita. Dari relasional. Jadi bukan ngaku-ngaku, saya Kristen, gembala saya Tuhan Yesus. Dan Mazmur 23 akan terjadi dalam hidup kita. Belum tentu Bapak Ibu. Benar gak Tuhan gembala Bapak Ibu? Kalau Tuhan gembala Bapak Ibu, kalau gembala ngomong A, harusnya kita ikut A dong. Kita mau ngaku Yesus gembala, kalau lagi susah, benar gak Bapak Ibu? Kalau lagi senang-senang kan, gak usah lah. Nah kadang-kadang kekristenan kita kan, maaf Bapak Ibu ya, cetek gitu loh. Tapi kita pengen mengalami hal-hal yang wah dalam hidup kita. Nah, terus gimana caranya? Gak nyambung Bapak Ibu. Pertumbuhan akan membuat kita melihat perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Pertumbuhan yang akan membuat kita melihat jalan-jalan kita penuh dengan kebaikan demi kebaikan. Pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan yang membuat hidup kita akan melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Tanpa pertumbuhan, kita hanya melihat Tuhan dari jauh. Kita hanya merasakan Tuhan dari jauh. Dan bagian dari pengenalan, kita harus belajar menjadi murid. Dan esensi murid adalah adalah mentoring, salah satunya. Saya berdoa biarlah ini menjadi perenungan kita setidaknya. Dan setidaknya mendorong kita untuk merenung, saya harus berjalan ke arah yang seperti itu. Saya harus bertumbuh, saya harus jadi murid, saya harus mengenal Tuhan. Yang mau katakan, amin. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi siang hari ini kami bisa belajar sesuatu. Mungkin ada banyak hal yang belum bisa kami terima, banyak hal belum bisa kami mengerti. Tapi biarlah apa yang kami dengar setidaknya mendorong kami untuk kami mengambil sebuah komitmen dalam hidup kami bahwa kami gak bisa menjadi Kristen yang diam, menjadi Kristen yang cukup. Tapi biarlah kami menjadi Kristen yang
yang terus berjalan dalam pertumbuhan, mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, sehingga kami bisa melihat rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati umat-Mu di dalam setiap aspek kehidupan umat-Mu. Terima kasih untuk setiap umat-Mu Tuhan, apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi siang hari ini, di masa liburan ini sampai besok, Tuhan jagai setiap kami, keluarga demi keluarga. Untuk umat Tuhan juga yang sedang bekerja, sedang gak hadir, mungkin sedang liburan dimanapun, Tuhan sertai berkati. Terima kasih untuk kesempatan pagi siang hari ini. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami angkat kedua tangan kami, membuka hati kami. Dan Bapak Ibu Saudara saat ini terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.